17 Juli 2020, hari ini ditetapkan sebagai Hari Keadilan Internasional. Momentum yang tepat untuk merenungi yang belum berimbang. Kesadaran menjaga hak semua kalangan tanpa pandang bulu dan kewajiban pemerintah agar lebih menegakkan. Bagaimana sesungguhnya yang terjadi di Kabupaten Pamekasan? Legislator Pamekasan memiliki 5 catatan sebagai refleksi Hari Keadilan Internasional. Hak pejalan kaki untuk menikmati trotoar mulai terbengkalai. Banyak pedagang kaki lima ataupun toko menggunakan jalan tersebut sebagai fasilitas pribadi. Begitu juga dengan pedagang kaki lima yang menempati tepi jalan hingga melewati garis jalur kendaraan. Trotoar ditempati orang jualan itu harus diatur dan harus ditindak. Cara menindaknya memberikan tempat dulu apa yang harus dipindah kemana, kemudian baru memberikan kepada orang-orang, kepada masyarakat. Sedangkan kaitan dengan parkir itu yang kadang-kadang memang mengganggu terhadap kemacetan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Jadi kalau bukan tempatnya yang telah diberikan tempat untuk parkir, jangan ditempati. Kami harapkan kepada Dishub untuk segera mengeksekusi terhadap tempat-tempat parkir yang memang jadi larangan parkir. Atau harus ada perubahan skema, umpamanya. Kalau memang ini tidak terlalu terganggu, berarti harus dipindah. Itu harus ada kerjasama antara Dishub dan Pol PP. Harus berbahagia bagi masyarakat perkotaan yang memiliki sejumlah taman yang bisa dinikmati untuk bermain atau menumbuhkan perekonomian sekitar. Itu tidak dinikmati bagi daerah pedesaan. Kalau di kota misalnya kita punya taman Kledekannya, itu bantuan dari pemerintah provinsi. Kemudian kita punya taman kue, di situ ada kolam renang, kemudian ada taman bermain anak-anak juga dan sebagainya. Nah, ini seharusnya sudah mulai ditarik kepada kecamatan. Ini kabupaten, kecamatan, kemudian ada desa. Supaya apa? Masyarakat itu angka kebahagiaan hidup itu bertambah seperti itu. Karena manusia ini kalau tidak ada hiburan, kemudian refleksi, ini apa ya? Angka kejenuhan ini akan meningkat seperti itu. Makanya penting sekali bagaimana kemudian menciptakan tempat-tempat hiburan keluarga, kemudian taman-taman rekreasi keluarga, kayak di Cumiang misalnya, kemudian di Talang Siru, ya, ruang terbuka hijau lainnya misalnya. Dari itu sebenarnya kita bisa menghidupkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, UMKM misalnya. Di lingkungan itu caranya bagaimana? Di Taman Well misalnya, itu apakah misalnya 1 minggu 1 kali diadakan kegiatan di sana, kemudian anak sekolah olahraganya misalnya di sana, sehingga ketika ada pusat keramaian, maka di situ akan ada orang berusaha dan membuka usaha di situ, maka di situ akan ada perputaran ekonomi. Ini yang terpenting sebenarnya untuk diciptakan. Pemerintah daerah harus memfasilitasi itu. Penanganan sampah di daerah perkotaan lebih nyaman dengan sejumlah fasilitas sampah di tepi jalan serta diangkut oleh petugasnya. Berbeda dengan pedesaan yang setiap rumah membuang sampah di pojokan rumah ataupun di sungai. Kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengampu dari program kebersihan di Kabupaten Pamekasan ini, kita berharap memang sudah tidak ada lagi dikotomi antara kota dan desa, antara wilayah utara dan selatan.
ketika kita bicara Kabupaten Pamekasan, kita bicara utuh seperti itu. Sudah tidak lagi dibedakan antara oh ini kota harus lebih bersih ya, harus lebih rapi ya. Karena kota adalah corong muka kita, cerminan kita, kan seperti itu. Tetapi kemudian menganaktirikan desa, jangan. Jadi semuanya harus terfasilitasi dengan baik. Karena yang di desa dan yang di kota, mereka sama-sama membayar pajak untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar di desa dan di kota sangatlah berbeda. Pendidikan daerah perkotaan lebih memadai. Dalam kondisi belajar daring, pelajar di perkotaan akan lebih mudah dengan bagusnya signal. Karena kami di Komisi 4 itu ada mitra pendidikan, ya kan? Kita bermitra dengan Dinas Pendidikan. Maka DPR itu harus hadir untuk kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan. Tidak ada lagi harus kemudian masyarakat terkendala untuk menerima pendidikan dari pemerintah. Itu tidak boleh ada. Harus memastikan semuanya sudah terjamin. Karena di situ banyak yang harus kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat dari sarana dan prasarana, guru dan semacamnya. Walaupun ini masih banyak PR untuk kemudian pemerintah daerah menyelesaikan, terutama persoalan kekurangan guru ini. Tetapi persoalan-persoalan lain seperti infrastruktur, kan? Sarana dan prasarana di pendidikan ini harus sudah terpenuhi. Orang sakit di daerah kota akan lebih mudah menjangkau rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Berbeda dengan desa yang layanan kesehatan terdekat adalah puskesmas. Kami di Komisi 4 dengan 20 unit puskesmas yang ada merasa kurang. Makanya kami kemarin mendorong untuk bagaimana dibangun satu lagi yaitu puskesmas. Berarti di Pamekasan ini ada 21 puskesmas yang sudah beroperasional. Ini kita dorong dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan. Itu keadilan yang kita coba akan masukkan dalam hal-hal mengawal APBD. Kemudian dari 20 puskesmas ini kemudian kita ajukan kemarin, kita dorong kemarin agar BLUD. Ini sudah proses, bahkan ada yang sudah mendapatkan bisa melaksanakan BLUD. Ada beberapa puskesmas yang kemudian sudah BLUD. Apa fungsinya? Ini dalam rangka tidak berbelit-belit dalam mengambil keputusan dan pengelolaan keuangan di setiap masing-masing puskesmas. Ada kemandirian, jadi tidak tergantung semuanya kepada dinas. Ini dalam rangka semua fasilitas, semua tenaga medis ini bekerja untuk masyarakat. Itu di sektor keadilan yang menurut kami di sektor kesehatan. Saya Haji Imam Husairi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pamekasan. Saya Ismail Lesai BP, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Pamekasan. Saya Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Pamekasan. Mengucapkan selamat Hari Keadilan Internasional. Mengucapkan selamat Hari Keadilan Internasional. Bahwa keadilan itu tidak harus sama. Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memfungsikan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Kalau tempatnya orang jalan, jangan ditempati parkir. Kalau tempatnya mobil, jangan dilewati orang. Dan kalau orang jalan kaki, seharusnya di trotoar. Dan juga kalau jualan dan seterusnya
ini harus berada di tempat yang telah disediakan. Berarti inilah adil. Karena ini juga penyakit masyarakat yang biasanya ada di Kabupaten Makassar. Keadilan itu sudah tertuang ya, bahwa persamaan hak, kemudian persamaan kedudukan, berlaku bijak itu juga bagian dari keadilan. Di dalam Pancasila di alinea kedua itu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Itu sudah tidak ada lagi pandang bulu, ras, kedudukan, warna kulit, agama apapun. Ketika kita sudah membaca alinea kedua dari Pancasila itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu tujuan bahwa adil itu adalah hadir kepada masyarakat sebagai lembaga yang diwakili oleh DPR ini. Menurut regulasi bahwa DPR ini mempunyai 3 fungsi besar, tiga fungsi pokok. Pertama terkait dengan kalau kita di DPR di kabupaten ini membuat raperda atau mengesahkan raperda. Kemudian membahas tentang anggaran, kemudian sinkronisasi tentang anggaran, apa yang akan dilakukan selama 1 tahun anggaran. Yang ketiga adalah pengawasan. Tentunya DPR, lembaga DPR, saya secara pribadi harus hadir kepada masyarakat yang diwakili dengan mengawal kepentingan masyarakat, dengan memberikan rasa adil kepada masyarakat.